Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang mungkin pelajaran biologi tentang sel. Mungkin tidak akan lama-lama, hanya beberapa menit saja. Jadi, biologi sel itu awalnya ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 di Inggris, dan pada tahun 1835 Felix Dujardin menyatakan bahwa mikroorganisme tersusun atas satu sel, bahan dan semua substansi sel hidup adalah sama. Dan pada tahun 1838, Matthias Jakob Schleiden di Jerman menyatakan bahwa semua tumbuhan tersusun atas sel-sel. Dan Theodor Schwann di Jerman menyatakan bahwa semua hewan tersusun atas sel-sel. Sel adalah komponen dasar makhluk hidup. Dan pada tahun 1860 di Jerman, Rudolf Virchow menyatakan bahwa tubuh adalah sebuah negara dan setiap sel adalah warganya. Sel berasal dari sel lainnya. Sel merupakan unit struktural paling dasar dari makhluk hidup. Sel adalah unit fungsional dari makhluk hidup dan semua sel berasal dari sel lainnya melalui proses pembelahan. Terdapat beberapa bagian-bagian sel. Yang pertama adalah membran sel atau bisa disebut dengan plasma lemma. Penyusunnya adalah protein, lemak atau fosfolipid, karbohidrat, dan juga kolesterol. Membentuk lapisan bilayer yang dibentuk dari fosfolipid. Bagian fosfat bersifat hidrofilik, suka air. Bagian lipid bersifat hidrofobik atau bisa disebut tidak suka air. Pada gambar tersebut terdapat bagian-bagian sel yang bisa kalian lihat sendiri. Lanjut, tentang bagian-bagian sel terdapat molekul protein, yaitu protein integral intrinsik dan protein perifer ekstrinsik. Terdapat juga teori mosaik cair, fluid mosaik model, dikemukakan oleh Jonathan Singer dan Gerd Nicholson. Fungsi membran sel yaitu membentuk batas yang fleksibel antara inti sel dan luar sel, melindungi isi sel, menyeleksi zat-zat keluar masuk sel, selektif permeabel, dan juga komunikasi sel. Yang kedua terdapat inti sel atau disebut dengan nukleus, yaitu mengendalikan seluruh aktivitas sel. Ciri-cirinya dibatasi membran inti yang berpori, pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Terdapat bagian-bagian inti sel, yaitu cairan inti atau disebut dengan nukleoplasma, anak inti, nukleolus, dan kromatin, struktur berupa benang-benang halus DNA yang terkondensasi dan tidak terurai di dalam inti sel. Terdapat juga kromosom, kromatin yang memendek, terkondensasi, lebih pekat, melingkar, memiliki 4 lengan yang dihubungkan oleh telomer. Bagian sel yang ketiga yaitu sitoplasma, yaitu cairan yang berada di antara membran sel dan inti sel. Organel-organel di dalam sitoplasma terdapat mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, mikrobodi, dan sentriol. Di mitokondria terdapat oksidasi sel. Krista terdapat bagian membran dalam yang berlipat-lipat, dan matriks terdapat ruang antara membran dalam dan luar. Lanjut ke ribosom, yaitu organel berbentuk butir-butiran yang tersusun atas RNA atau ribonucleic acid dan protein. Ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma terdapat mensintesis protein-protein untuk disekresikan keluar sel. Ribosom yang bebas berfungsi mensintesis protein untuk keperluan sel itu sendiri. Dan juga terdapat retikulum endoplasma atau disebut dengan RI, terdiri atas membran-membran yang tersusun panel dan juga memiliki rongga-rongga atau disebut dengan sisterna berbentuk pipih dan tubulus. Oke, karena waktu kita terbatas,
Saya cukupkan dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.